Yo, halo Sobat AI, apa kabar kalian nih geng? Kembali lagi bersama saya Akbar Kendedes. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas terkait dengan proses atau cara merakit komputer untuk pemula secara lengkap dan detail nantinya. Jadi bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana sob, kita bakal review selengkapnya. Oke, jadi disclaimer dulu, geng. Sebenarnya saya tidak memiliki basic apa-apa terkait ilmu komputer, apalagi saya bukan lulusan teknik informatika, bukan juga lulusan SMK. Nah, jadi untuk pengetahuan komputer kali ini itu murni saya dapat dari pengalaman atau ya autodidak lah istilahnya. Jadi dulu jadi dulu itu ya kita bongkar-bongkar komputer, geng. Jadi masa-masa kuliah sekitar tahun 2000-an dulu itu kita bongkar-bongkar komputer sendiri, 2006 maksudnya. Jadi itu saya punya dua komputer. Pertama Pentium 3 dan Pentium 4. Nah, jadi yang jadi korban uji coba di masa itu ya Pentium 3 dan walhasil meledak, geng. Jadi waktu pertama kali apa namanya? Belajar ilmu komputer tuh wah langsung meledak, ya karena uji coba kita cuma tanya-tanya ke orang ini apa namanya, ini komponen apa. Nah, ujungnya kita rakit sendiri dan akhirnya meledak. Nah, sob, sebelum kita lanjut untuk proses perakitan ini, jadi kita bakal menjelaskan dulu terkait dengan ilmu komputer itu apa komponen-komponen ini fungsinya apa. Terus kita akan coba rakit nantinya secara terperinci dan jelas agar sobat-sobat yang ingin merakit komputer juga bisa belajar dari proses perakitan komputer ini. Jadi kebetulan hari ini saya kedatangan ada ipar ini. Nah, ini jauh-jauh dari Pindrang datang ke sini, geng, untuk ya istilahnya berbagi pengetahuan lah. Ini mau belajar tentang proses perakitan komputer pemula. Iya. Kenapa kita sebut pemula? Karena ini betul-betul kita murni berbagi pengetahuan lah. Ini kebetulan Adinda gini, waduh, dari Pindrang, geng, jauh datang ke Makassar untuk belajar proses perakitan komputer dan mudah-mudahan ilmu yang didapat nantinya bermanfaat kelak tentunya. Iya. Oke, jadi namanya siapa ini, Bang? Aduh, saya lupa ini. Amat terus dalam Wah, Muhammad Restu Alam, lulusan SMK. SMA. Oh, SMA, geng. Ini nih luar biasa, SMA berani main komputer. Wah. Ini biasanya anak SMK yang jago-jago komputer, tapi ini SMA, guys. Jadi sedikit informasi kenapa kami berani membuat konten seperti ini. Ya kebetulan meskipun saya basic apa namanya? Basic keilmuannya cuma sarjana hukum ya. Jadi saya sarjana hukum, geng, bukan teknik informatika. Jadi saya lulusan sarjana hukum dan saya seorang pengacara. Nah, kan unik gitu, pengacara kok bisa bongkar-bongkar komputer ya. Kembali ke statement awal bahwa kalau masalah pengetahuan ya kita bisa cari sendiri, apalagi saya sangat hobi terkait dengan ilmu komputer. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita bakal kupas tuntas tentunya. Oke, bagaimana? Siap? Oke, jadi pada dasarnya komputer itu kayak tubuh manusia, geng. Nah, ada kepala, ada organ tubuh. Nah, ada tulang menjadi rangka, tempat organ tubuh melekat. Nah, itu sama dengan komputer, geng. Nah, jadi komponen yang menjadi utama dalam komputer itu adalah ini. Nah, ini lihat baik-baik ini. Ini namanya mainboard. Oke, ini namanya mainboard. Main itu main pikiran, board papan. Ya, jadi papan pikiran. Nah, ini mainboard. Orang juga sebutnya itu motherboard. Nah, untuk di mainboard sendiri fungsinya apa? Jadi fungsi mainboard itu apa namanya? Kayak rangka tubuh. Nah, contoh ini kan kita punya tulang ini. Jadi mohon maaf kalau penjelasan saya agak berbeda dengan orang ahli-ahli komputer di luar sana, karena saya ini belajar betul-betul otodidak, geng. Jadi belajar dari intuisi. Jadi ini namanya mainboard. Jadi ibaratnya ini organ tubuh manusia. Ini kayak tulang rangka, geng. Nah, di sini semua melekat komponen-komponennya seperti RAM, kabel-kabelnya itu masuk ke mainboard semua, geng. Jadi ketika mainboardnya rusak
atau ada salah satu komponen yang cacat di dalamnya, otomatis tidak akan nyala. Nah, ini mainboard ini tugasnya itu mengangkat semua komponen-komponen. Jadi komponen-komponen lainnya itu akan melekat di sini, akan berhubungan ke sini. Di sini diatur semua, mulai dari arusnya, komponen-komponen penting yang melekat di dalamnya, semua diatur di sini. Oke, sampai di sini tentang mainboard ini ada pertanyaan tidak? Nah, bertanyalah, apa yang mau ditanyakan tentang mainboard ini? Orang juga sebutnya ini motherboard. Mother kan mama, board papan. Jadi mama papan. Maksudnya yang melahirkan, dalam artian orang melekat semua sih dulu. Ini komponennya melekat semua di mainboardnya. Nah, ada tidak pertanyaan tentang mainboard? Di bagian-bagiannya nih. Jadi ini mainboard tempat melekatnya semua komponen-komponen. Ada pertanyaan di sini? Oke, aman mainboard? Aman. Nah, oke. Jadi mainboard sudah aman, geng. Ini mainboard, ini jenis-jenis mainboard itu beda-beda. Jadi tergantung dari keluarannya lah, atau nama perusahaannya. Yang saya tahu ya yang agak terkenal kan yang AMD atau Intel, itu yang terkenal. Kalau untuk gaming gamer itu biasanya pakai Asus. Nah, ini pakai Asus. Salah satu Asusnya gitu. Nah, oke, ini komponen pertama, mainboard. Nah, komponen kedua, nah ini. Kita kesampingkan dulu ini mainboardnya kan. Di sini ada melekat, ada RAM, ada juga prosesor. Nah, jadi kita jelaskan yang kedua ini power supply, PSU. Nah, ada tidak pengetahuan tentang power supply? Tidak ada. Tidak ada. Wah. Jadi betul-betul tidak tahu apa itu power supply. Tidak. Oke, jadi power supply itu masuknya tegangan. Iya. Masuknya arus listrik. Nah, jadi power supply ini kan ada colokan di belakangnya nih, yang colokan belakang ini. Nah, di sini ini nanti dicolok ke listrik. Nah, akan diproses di power supply ini, tegangannya dirubah menjadi tegangan-tegangan kecil. Nah, ini kabel-kabelnya. Oke. Nah, ini kabel-kabelnya nanti akan masuk ke mainboard. Oke, sampai di sini paham tidak? Paham. Oke, sebelum itu, geng, saya izin merokok dulu. Saya ini agak-agak kurang pandai komunikasi kalau tidak merokok dulu. Boleh saya merokok ini? Oke. Oke, jadi ini power supply. Tugasnya power supply, jadi arus listrik yang masuk di sini akan dikelola dan disuplai ke mainboard. Ada juga ke mainboard, ada juga ke komponen-komponen lain. Jadi sampai di sini paham tugas power supply. Power, namanya power, kekuatan, daya. Supply atau menyuplai. Jadi menyuplai daya. Oke? Nah, jadi kalau tidak ada power supply, ya tidak bisa nyala. Nah, dulu kesalahan saya waktu awal-awal di tahun 2006 itu, waktu merakit komputer sendiri, belajar otodidak, coba-coba, itu geng meledak. Jadi itu komputernya meledak, keluar asap banyak. Ternyata yang meletus itu kapasitor yang ada di power supply-nya. Jadi jangan asal-asal. Dulu saya tusuk-tusuk itu di bagian mainboardnya, tiba-tiba langsung meledak ini power supply-nya. Wah, kaget saya, keluar api, geng. Ternyata power supply-nya meledak karena korslet. Jadi ini jangan asal-asal main di mainboard, karena ketika kena air saja sedikit, kalau korslet dan tidak tepat korsletnya, sudah bisa berpengaruh ke komponen-komponen lain. Nah, ibaratnya ini kalau di organ tubuh manusia, power supply itu berfungsi sebagai jantung. Iya. Paham tidak? Nah, jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tugas jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Darah itu diartikan sebagai listriknya. Nah, jadi tugas power supply itu mengantarkan listrik ke komponen-komponen lainnya. Oke, sampai di sini power supply aman? Iya. Jadi power supply menyuplai daya. Mainboard itu papan yang berfungsi untuk menampung semua komponen-komponen yang melekat di sini. Kerangka. Ya, kerangkanya lah. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke komponen ketiga, geng. Komponen ketiga yang paling penting adalah, nah ini, hard disk. Hard disk. Hard artinya apa? Keras. Disk, ya disk penyimpanan. Oke? Jadi hard disk itu penyimpanan data.
Nah, pertanyaannya kenapa ini ada yang besar, ada yang kecil, dan ada juga yang lebih kecil yang ringan ini? Apa bedanya kira-kira? Apakah dengan besar mampu menampung banyak file, atau kecil hanya mampu menampung sedikit file? Jadi mohon maaf geng, ini agak hujan jadi suaranya nanti agak terganggu. Nah, oke, saya lanjut jelaskan. Hard disk itu menyimpan file atau menyimpan data. File-file kayak Word, file Excel, file musik, video, semua ditampung di hard disk. Jadi ketika hard disk rusak, selesai. Hilang semua data. Oke? Bukan memori. Ini bukan memori. Ini beda dengan handphone. Kalau handphone kan memori internal, penyimpanan internal. Nah, ini tidak, hard disk namanya. Di sini dibagi dua. Kalau memori ada juga namanya nih memori RAM. Ini mengatur tentang kecepatan, nanti kita jelaskan. Oke? Nah, perbedaannya ini kalau di handphone itu kan ada internal. Kayak 64 GB. Nah, ini sama hard disk. Nah, ada juga RAM. Nah, ini RAM-nya nih. Oke? Jadi ini tempat penyimpanannya. Dulu, sepengetahuan saya, pengalaman saya di masa lalu sampai sekarang, hard disk itu ada 3 jenis kalau tidak salah. Ada ATA, SATA, dan PATA. Nah, yang umum sekarang ini karena yang kita pakai itu SATA. ATA sudah tidak dipakai, dulu warnet itu pakai ATA. Hard disk zaman dulu itu colokan di sini itu beda. Saya tidak tahu apa namanya, saya tidak tahu apa nama anunya. Ini yang jelasnya dulu ada SATA, ATA, dan PATA. Saya tidak tahu apa nama jenis colokannya ini karena saya tidak mengkaji secara mendalam. Saya cuma tahu yang komputer yang digunakan sekarang ini itu rata-rata SATA. Nah, jenis hard disk juga ada 2. Oke? Ada 2. Ada hard disk biasa, ya kita sebutnya hard disk biasa. Kenapa disebut hard disk biasa? Karena pakai piringan, geng. Hard disk piringan lah istilahnya. Jadi dalamnya ini hard disk biasa yang pakai piringan. Jadi dalamnya ini hard disk ada piringan warna putih. Pernah saya bongkar karena niatnya itu mau menyelamatkan data, ternyata tidak bisa, geng. Ternyata bisa. Jadi kalau di dalamnya ini ada piringan warna putih, warna silver lah, kayak besi, kayak kaset, kayak CD. Nah, ada model di sini kayak besi, CD, bunda. Itu yang terputar. Terus ada headnya, kepalanya yang singgah-singgah itu untuk membaca data. Itu hard disk gunanya. Nah, itu hard disk yang pakai piringan lah istilahnya. Nah, karena jadi hard disk zaman dulu itu tidak boleh asal goyang. Nah, ketika goyang-goyang biasa bad sector, rusak hard disknya. Kayak laptop zaman dulu itu tidak bisa dikasih goyang-goyang. Apalagi kalau dibawa naik motor apa itu bisa jadi rusak anunya, isi dalamnya. Karena goyang, apa namanya istilahnya itu? Yang headnya yang membaca data itu akhirnya muncul bad sector, titik-titik rusak. Akhirnya file tidak bisa dibuka dan rusak. Nah, seiring kemajuan teknologi, hard disk sudah tidak pakai piringan lagi. Sudah mulai ditinggalkan. Nah, dia pakai yang seperti ini, yang SATA. Dia pakai SSD. Kalau tidak salah apa panjangannya SSD? Ada solidnya lah. Yang jelasnya SSD itu kayak flash disk sisinya. Jadi tidak pakai anu lagi, tidak pakai piringan. Dia kayak chip lah, apakah istilahnya itu, IC kayak penyimpanan data. Ya mirip-mirip penyimpanan internal handphone lah. Nah, dia bisa menyimpan file tanpa ada proses RPM. Ya, RPM itu kan putarannya istilahnya. Ini kan ada putarannya, makin cepat putarannya, makin cepat pembacaan datanya. Nah, kalau yang ini tidak perlu lagi. Tidak ada lagi istilah, dalam artian dia tidak pakai piringan lagi. Jadi kerusakannya itu bisa diminimalisir. Nah, kecuali kalau direndam air ya baru dicolok langsung ya bisa jadi rusak juga. Kan begitu, atau dibanting langsung lah rusak juga dia. Nah, oke, jadi hard disk adalah komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, itu bahasa sederhananya gitu. Oke? Sampai di sini paham? Jadi yang pertama tadi mainboard, tempat rangka-rangka komputer itu sendiri, tempat melekatnya komponen-komponen. Yang kedua, power supply, PSU. Fungsinya tenaganya arus listriknya. Ya, arus listrik. Jadi arus masuk ke sini terus dioper nanti ke komponen-komponen lainnya. Tempat mengatur
tempat mengatur dayanya. dayanya. Oke, jadi paham. Nah, ini hard disk. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan data-datanya. Oke, file-filenya. Oke, sampai sini paham ya. Yang 3 komponen itu. Nah, kita lanjut komponen-komponen ke dalamnya lagi. Masih di bagian mainboard. Sebenarnya terpisah, geng. Tolong dipegang dulu. Oke. Jadi ini di dalam mainboard ini itu ada kayak apa istilahnya, kayak penggaris. Nah, ini RAM. Jadi namanya RAM-nya nih. RAM itu singkatan dari apa ya? Random access memory. Ya, kita pakai bahasa biasa saja, RAM. Random access memory. Random access memory. Ini kayak di handphone juga nih. Ada pernah biasa lihat 8/32, 4/32. RAM-nya 4 GB. Iya. Nah, ini fungsinya memori RAM dalam artian apa istilah, kalau RAM itu mengatur kecepatannya juga. Jadi kecepatan komputer itu tergantung dari RAM. Jadi bukan cuma RAM juga, tergantung dari kecepatan hard disk juga. Stabil, apakah power supply-nya juga stabil, tapi yang berperan penting itu di sini. RAM. Makin tinggi RAM, kemungkinan besar makin cepat juga akses komputernya. Nah, RAM ini juga kalau tidak salah terbagi-bagi. Tergantung dari kaki-kakinya nih. Jadi tidak sembarangan RAM. Ada juga RAM yang nggak cocok di sini. Saya punya koleksi 20 RAM di dalam ini. Tapi ya nggak bisa kita bongkar. Saya lupa di mana simpan. Ada banyak koleksi RAM, lebih 20. Mulai dari RAM DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 saya nggak tahu ya, karena yang pernah teman saya tanya sudah ada RAM DDR5. Wah. Nah, yang ingatan saya itu cuma sampai DDR3. Pengetahuan saya itu cuma sampai DDR3. Komputer RAM-nya sampai DDR3, tapi ternyata sudah ada RAM DDR5. Berarti sudah canggih kan? Sudah maju. Nah, ingat tadi ini fungsi RAM adalah memori. Kecepatannya. Sebenarnya di di laptop sendiri tuh ada RAM, tapi yang namanya RAM kalau tidak ada RAM otomatis komputer tidak nyala. Mungkin nyala tapi tidak bisa masuk ke dalam gitu, tidak bisa bunyi beep pip pip pip. Nah, itu ada tanda-tanda RAM-nya lah, bahwa RAM bermasalah. Cara pasang itu begini. Nanti kita bicara tentang cara pasang. Nah, oke, itu yang komponen keempat, RAM. Ini sangat penting. Kalau tidak ada, tidak nyala komputer juga. Oke? Bukan tidak nyala, tidak bisa dipakai gitu. Oke, komponen kelima yang ini. Jadi ini bukan kipasnya, bukan. Di dalam kipas ini ada prosesor yang itu di bawah situ. Kita tidak bisa buka. Saya tidak tahu cara bukanya nih. Ini nih komputer kayak ini agak beda, geng, dengan komputer zaman dulu yang tinggal diobeng-obengi langsung terbuka. Jadi dalamnya ini ada prosesor. Modelnya itu kayak kotak kecil. Tidak tahu di mana ada itu. Ada prosesor itu kecil atau di mana. Nah, dia dipasang di sini. Nah, ini namanya otak. Otaknya komputer di sini, di bawah sini. Namanya prosesor. Nah, jadi otaknya komputer. Kalau tidak ada otaknya komputer, ya tidak bisa hidup. Jadi ada prosesor yang melekat di sini. Ini otaknya komputer, tidak bisa nyala kalau tidak ada ini otaknya, RAM-nya. Oke? Sampai sini paham? Dan ini sangat penting. Nah, buktinya dia butuh daya untuk menyuplai prosesor. Oke, itu komponen ke-5. Nah, komponen ke-6 ya cuma penunjang kayak monitor, keyboard, sama mouse, sama casing biar lebih lengkap gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tanya saja sembarang terkait dengan hardware. Ini namanya hardware. Oke, hardware. Hard, keras, ware, perangkat. Nah, jadi perangkat keras. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait hardware ini. Bagaimana, aman? Oke, saya jelaskan kembali tambahan untuk monitor. Jadi monitor itu ada dua colokannya yang saya paham ya, ada dua. Yang pertama itu yang VGA. Ini kan dibuka-buka ini. Ini dibuka-buka ini yang manunya nih. Ini colokan VGA masuk bisa masuk ke VGA. Kalau dipasang ini dia masuk ke HDMI. Perbedaannya HDMI dan VGA apa? Kalau VGA kan biasa resolusi gambar itu tidak terlalu tajam. Nah, kalau pakai HDMI itu untuk gaming biasanya.
Jadi lebih tajam, lebih lebar, lebih luas. Karena dia ya lebih rata-rata gaming pakai apa namanya? HDMI. Kalau main-main game Suma-Suma, itu cuma pakai VGA saja itu, enggak butuh apa namanya? Gambar yang jernih. Oh, ada satu yang kita lupa. Apa namanya itu? VGA. Iya. Nah ini kita punya VGA ini. Tempat grafis ya. Hah? Tempat grafik gini. Untuk grafis. Nah, ini biar grafisnya makin tajam. Bisa diangkat. Kayak kita main point blank sekarang itu harus pakai VGA minimal 2 GB kalau enggak salah. Dulu waktu zaman saya itu VGA-nya untuk main point blank itu biar 64 MB VGA-nya, bisa main game juga. Nah, VGA kan tanpa VGA komputer nggak bisa nyala. Itu fungsinya di organ tubuh kayak mata. Nggak bisa nyala, nggak bisa melek gitu, nggak bisa melihat. Tidak akan muncul gambar di monitor kalau VGA tidak ada. Nah, pertanyaannya, kan ada komputer tidak pakai VGA seperti ini. Kan ini VGA tambahan 8 GB. Nah, ternyata di mainboard itu sudah ada VGA-nya. Cuma VGA-nya kecil. Nah, ini dia. Yang warna biru ini. Nah, di sini. Ini VGA di sini. VGA-nya cuma 64 MB. Bisa angkat video, tapi agak lag-lag sedikit. Nah, bisa angkat game-game kecil. Nah, kalau ditambah yang VGA gaming seperti ini, nah itu bisa angkat game-game berat. Bagaimana? Oke? Apa lagi pertanyaannya? Masih ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Tanya memang nih. Kalau ini saya begini pakai. Jadi untuk tambahan, kebetulan saya dulu ketua malaikat komputer, geng. Bayangkan saya jadi ketua malaikat komputer, sementara saya tidak, basic ilmu saya itu fakultas hukum. Kan lucu ya. Saya juga ketua Celebes Blogger Community, ketua Green Cyber, itu tahun 2000-an itu. Orang heran, kiranya katanya ini lulusan teknik informatika, ternyata tidak, saya sarjana hukum. Saya paham CSS, JavaScript, HTML, buat blog, template design, ini dan lain-lain, bahkan aplikasi-aplikasi editing saya kuasai. Tapi ya ternyata saya jurusan fakultas hukum dan seorang pengacara, kan gokil gitu. Oke, ada tambahan tidak terkait dengan ini? Bawa santai saja, geng, santai. Ini kita baru proses pengenalan alat. Iya. Nanti kita coba rakit sama-sama. Jadi kebetulan komputer kita ini sudah lama tidak dipakai, geng. Ya, ini kita pernah pakai untuk mining crack dulu. Nah, cuma gagal karena Bitcoin lagi turun. Nah, akhirnya kita vakum. Nah, kebetulan ada Adinda ini datang mau diskusi terkait dengan komputer, makanya kita langsung bongkar alatnya kembali. Apakah masih hidup, masih nyala? Ya, kita lihat saja nanti kan. Oke, bagaimana? Sudah tuntas? Apa ada mau ditanyakan lagi? Aman. Semua sudah aman ini. Mainboard aman. Power supply aman. Hard disk aman. RAM aman. VGA aman. Tambahan-tambahannya ini kayak wireless. Tidak itu. Oh, belum. Ini wireless, guys. Karena beda dengan laptop. Di laptop itu ada wireless internal. Bisa langsung menangkap jaringan. Kalau komputer tidak ada. Saya tidak tahu kalau komputer zaman sekarang. Kalau komputer zaman sekarang mungkin sudah ada wireless internalnya. Tapi untuk komputer-komputer yang kayak begini itu belum ada wireless internalnya. Jadi kita belikan sendiri wirelessnya. Ini yang pakai antena-antena ini. Ada juga yang kecil itu, yang murah, harga 35 ribuan itu. Yang kayak tadi itu yang hitam-hitam. Nah, ini wireless untuk menangkap jaringan. Tambahan saja ini, hardware tambahan agar komputernya bisa online. Jadi itu komputer tidak bisa online sendiri. Harus ada tambahan-tambahannya kayak wireless eksternal. Oke? Tinggal dicolok, nanti ada petunjuknya, install aplikasinya. Nah, terus kayak biasa, kayak orang online biasa. Nah, untuk agar dapat internet masih bisa connect secara online itu ada dua, ada pakai wireless, ada juga pakai kabel
Kabel apa sih? LAN. Nah, ini nih di sini deh ini. Ini kabelnya LAN. Yang di sini, geng. Oke, di atasnya ini. Ini LAN ini. Itu biasanya yang apa namanya? Warnet. Warnet. Iya, warnet juga pakai LAN. Nah, ada juga yang biasa yang IndiHome, ada kabel khususnya. Juga anunya tuh wifi. Ada dari WiFi itu masuk kabelnya ke sini. LAN. Pertanyaannya, yang mana lebih cepat? Pakai wireless ini atau pakai LAN? Yang mana lebih cepat? Pakai LAN ya. LAN. Oke, betul. Pakai LAN yang lebih cepat. Tapi kalau menurut saya yang paling cepat adalah yang bayar wifi-nya, Bes. Sama yang mahal bayar wifi-nya. Jadi kalau murah yang cuma 10 Mbps, ya siap-siap lambat-lambat juga lek-lek. Tapi coba yang 1 giga, wah. Atau yang 100 Mbps, ya itu kan lumayan itu. Itu kalau cuma 10 Mbps ya lambat-lambat juga lah. Biar pakai LAN kalau 10 Mbps ya lama-lama juga. Baru kena angin sedikit, apalagi kalau jadi kita pakai wifi, ini bukan iklan tapi kita pakai wifi IndiHome. Ya kalau yang lain ya begitulah. Kayak Konoha. Namanya Konoha, tergantung dari harga. Jadi kalau harganya murah ya begitu. Siap-siap juga ya apa? Muncul kejengkelan. Oke, bagaimana? Tuntas. Tas. Ada yang menanyakan lagi? Oke, geng. Jadi kita bakal lanjut ke proses perakitan. Wah, ini kita sudah bicara lama ini. Oke. Nah, jadi kita bakal silakan berdiri. Kita ini bakal merakit. Ini saya simpan di mana nih anunya nih? Wah, jadi ini malum lah kita kekurangan dana. Kita pakai perekam handphone saja, geng. Aduh. Nanti kalau YouTube-nya sudah kaya raya ya, baru kita pakai alat-alat yang canggih kan. Nah, oke, jadi kita mulai dari simpan di sini tadi. Simpan di sini saja. Oke. Oke, jadi kita mulai dari ini. Mainboardnya dulu. Jadi ini nih yang paling penting ini, geng. Daerah-daerah sini nih. Ini jangan sampai salah posisi, bisa jadi meledak ini. Apalagi colok-colok yang lain dulu saya tuh kalau tidak salah ya kaki-kaki begini ku pencet meledak. Di sini kesalahan dulu saya di sini. Yang apa? Yang bagian-bagian anunya nih. Saya lupa ya, yang jelas saya dulu pencet pakai apa tuh? Obeng. Pakai obeng meletus. Nah, oke. Jadi kita coba rakit. Kita simpan, ini kan kita tidak pakai ini, kita simpan dulu. Jadi ini videonya bisa dipraktekkan langsung nanti. Jadi kita pertama itu kalau prosesornya sudah terpasang, oke. Selanjutnya pasang dulu ini VGA-nya. Jadi rata-rata komputer yang mati, yang tidak mau nyala itu karena ini. Ya, usahakan bersihkan dulu di sini lah, sampai bagian-bagian sininya. Nah, jadi kalau suatu saat nanti ada ini pelajaran penting ini, guys. Jadi suatu saat apabila ada komputer yang mati tidak mau nyala, copot dulu ini RAM-nya. Terus pakai penghapus anak itu pensil. Gosok-gosok di sini sampai kuningnya ini jelas terang. Ini kan ada kuningannya nih. Digosok sampai terang. Terus pasang kembali. Jadi proses pasang itu seperti ini. Lihat ini yang namanya di bagian apa namanya ini? Bagian masuk ke dalam ini pembagiannya, batas pembagiannya. Nah, ini yang mana lebih pendek dan lebih panjang. Oke? Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Oke? Nah, ini dibuka dulu dua-dua. Di bagian sini tadi. Dibuka ke sini. Oke? Dibuka begini. Oke, aman? Nah, terus dicolok masuk ke dalam. Ditekannya jangan di ujung-ujung, langsung berduaan gini. Oke? Jadi akan naik sendiri. Oke? Paham? Nah, coba praktek. Nah, praktek. Coba pasang. Harus coba langsung, geng. Nah, coba langsung pasang. Hati-hati. Belum. Belum.
Belum. Oke. Lihat ini posisi kuningannya itu. Nah, kalau sudah agak masuk setengah, jadi lihat kuningan di bawahnya tuh, geng. Kalau sudah masuk setengah, ambil tekan ujung sini sama-sama, langsung tekan ke bawah. Belum, tekan lagi. Enggak apa-apa, tekan saja. Sampai bunyi klok. Iya. Oke. Nah, untuk pasang VGA-nya seperti itu. Ya, apa? Iya, RAM. Sorry, bukan VGA, jadi RAM. Jadi pasang RAM-nya seperti itu. Selanjutnya, apa tadi namanya nih? Power supply yang menyuplai daya. Nah, jadi kita atur di sini dulu posisinya. Nah, untuk power supply itu, nah di sini ada banyak kabel. Wah, ini terlalu banyak kabel ini. Kita mau yang simpel saja nih. Nah, ini power nih, yang masuk ke mainboard. Ini power utamanya. Ini daerah sininya ini. Kita lihatkan dulu. Daerah sini ini ada tempat colokannya ini. Jadi ada yang agak pendek, ada yang agak panjang, nantinya beda-beda. Makanya lihat yang lebih panjang. Kalau yang lebih pendek ini bisa dilepas ya. Jadi ini bisa dilepas. Ini agak keras nih. Nah, ini bisa dilepas. Ada juga mainboard yang cuma ini saja. Ada juga yang butuh tambahan 4 tali lagi. 4 colokan. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, mana caranya pasangnya? Di bagian mananya dipasang? Nah, bagaimana? Apakah begini atau begini? Oke, jadi ini yang dilihat nih. Yang plugnya nih, yang apa istilahnya itu? Ya, pak kuncinya lah. Nah, kita lihat ini ada di sini yang segitiga kan? Yang kecil. Nah, itu di bawah sini. Nah, otomatis dipasang seperti ini. Nah, tinggal dorong. Ini kalau pasang mainboard itu harus butuh keseimbangan. Dorong. Nah, kalau sudah masuk, kita lihat di bawah sini apakah sudah terkunci atau belum. Nah, sudah terkunci. Oke? Praktek. Nah, cara lepasnya itu ditekan ini, terus ini agak keras. Hati-hati mainboardnya retak gini. Nah, oke, coba pasang dulu. Dari bawahnya, wah ini pantasan. Oke. Oke, tekan ke bawah, langsung saja, nggak usah ragu. Bisa dipegang di bawahnya juga bisa. Itu agak keras, tekan saya ke bawah. Dua tangan atau pakai begini tadi kayak saya, oke. Lagi. Bagian tengahnya juga. Oke. Nah, dilihat apakah sudah rapat atau belum. Oh, bagian sini yang belum rapat. Oke, coba lihat lagi. Apakah sudah rapat? Belum. Oh, bagian sini yang belum rapat. Oh, sudah masuk. Sudah terlalu rapat, guys. Oke. Nah, kalau sudah masuk begini, mainboardnya kita simpan di sini. Power supply-nya. Ini yang hati-hati, geng. Ini yang paling bahaya, kan saya pernah hancur di situ. Oke, jadi hard disk yang akan kita pakai ini, geng. SSD. Jadi kita bakal pakai hard disk SSD. Yang hard disk lainnya kita simpan dulu. Oke. Nah, untuk colokan hard disknya itu kita pakai kabel tambahan. Nah, saya bingung ini kabel apa namanya. Yang jelasnya ini untuk colokan ke komponen hard disk. Kita pakai di sini. Tunggu di mana? Oh, ini nih. Nah, ini kan ada namanya posisinya itu kayak L. Nah, di sini bisa. Oh, SATA kabel SATA-nya nih.
Kita pasang di sini SATA-nya. Nah, oke? Nah, kan gampang pasang, coba pasang sendiri. Coba pasang. Nah, kalau sudah rasa masuk begitu ya, sudah masuk. Nah, terus ini kan ada SATA-nya. Ini ada yang panjang, ada yang pendek. Toh? Nah, ini yang panjangnya di sini, SATA-nya. Ini data. Jadi paham tidak? Ini data. Kecil-kecil ini data, Bos. Jadi ini transfer datanya. Yang di samping ini power saja ini. Oke? Nah, ketika SATA sudah masuk, kita lanjut ke powernya, guys. Nah, itu kan butuh power tadi itu. Nah, kita carikan di sini. Yang mana kabel power? Kabel power SATA. Nah, ini kan ada dua ini SATA. Ini kenapa lain? Coba lihat. Nah, itu kenapa beda dengan ini? Dengan yang ini. Kenapa bisa beda? Karena sama-sama power. Ini bisa ke harddisk juga. Ini harddisk zaman dulu. ATA yang disebut tadi tuh. Iya. Ada harddisk ATA, ada harddisk SATA. Nah, kita yang pakai ini harddisk SATA. Ini juga power ini bisa dipakai ke fan atau kipas. Ada tuh yang kipas-kipas itu sana yang kipas komputer. Iya. Sampingnya. Iya. Lewat sini. Nah, ini juga bisa sebenarnya, cuma ini kan khusus untuk harddisk. Nah, cara pasang itu tinggal lihat lagi posisinya. Ini model L itu. Ini kan ada L-nya, cung. Tinggal lihat L-nya, oh L-nya ke bawah. Nah, sudah. Tinggal dorong, masuk, plug. Oke? Ulang. Ini harus kita, karena banyak orang yang bingung salah cara pasangnya, akhirnya patah. Oke? Nah, oke, lihat. Perhatikan posisi L-nya. Oke. Jangan tekan, Bos. Oke? Oke. Aman? Aman. Oke. Nah, untuk pemasangan harddisknya aman. Harddisknya kita simpan di sini. Enggak apa-apa, tergantung-gantung juga enggak apa-apa. Atau di sinilah. Selanjutnya, jadi prosesor butuh daya. Prosesor ingat ini Iya. butuh daya juga. Di mana dayanya? Kita carikan lagi. Ini dia dayanya. Nah, ini kabel daya untuk prosesor. Ini juga biasa dipakai untuk VGA. Ini tadi VGA. Oke. Di bagian sini. Dayanya, oke? Iya. Atau di bagian atas, biasanya di atas itu. Oke, enggak apa-apa di sini VGA-nya. Daya. Tapi kita enggak pakai itu. Ini kan apa simpel saja dia untuk cuma butuh USB sama daya. Nah, ini daya. Nah, ini lagi yang colokan ini nih. Tuh pak kartonnya. Nah, kan begini. Nah, seperti inilah. Nggak apa-apa bedain. Enggak apa-apa kan sama modelnya. Tuh. Jadi meskipun dua geng sama, tinggal dipasang ke prosesor. Tuh, nah masuk. Mana masuk ini? Cuma yang satunya. Nah, ini hati-hati juga untuk pemasangan daya di prosesor. Kalau terbalik, terbakar, guys. Dulu saya pernah terbakar. Langsung tidak nyala, langsung berhenti beroperasi. Nggak ada nyala. Oke, kita ulangi, coba ulangi. Pasang. Di bagian situ, oke, putar. Nah, coba pasang di untuk prosesornya. Sudah? Aman? Ya, oke. Jadi ingat, ini untuk kabel ke mainboard yang panjang ini. Ya. Nah, mainboard itu biasa ada jenisnya kayak tadi, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sedikit, oke? Kalau sedikit tinggal lepas saja nih. Toh, kalau banyak ya tambah. Atau minta lagi 4 begini, tambah lagi. Oke, aman? Ini untuk prosesor. Ini kan prosesornya butuh daya juga. Ya. Nah, pertanyaan kipasnya kan biasa butuh daya, guys. Oh ya, ini dia melingkar di sini. Oke, ini toh. Nah, dia melingkar di sini.
Nanti bingung kenapa kipas tidak nyala, ternyata kipas butuh daya. Tinggal lupa colok. Oke? Sampai di sini aman? Aman. Oke. RAM sudah terpasang, hard disk juga sudah terpasang. Ini kayak kurang ke bawah ini. Kita perlihatkan ke bawah sedikit. Oke. Nah. Hard disk sudah terpasang. RAM sudah, power sudah semua, power supply juga. Selanjutnya VGA ke monitor. Kita lepas dulu yang HDMI. Karena ini kita pakai monitor VGA. Yang itu monitor gaming itu pakai HDMI. Jadi ini colokan HDMI-nya guys. Ini apa ini? Netline. Mana kabel VGA-nya? Ini, oh iya. Nah, ini kabel VGA. Nah, ini juga biasa orang salah pasang yang sampai patah. Nah, lihat BB ini kan modelnya ada yang yang besar kecil itu, yang mengkerucut ke bawah. Kan tidak rata, tidak kotak dia tuh. Nah, tinggal lihat begini. Oke. Nah, berarti dia colok begini. Masuk. Cek, baru dikunci pakai ini. Oke. Tinggal dikunci saja. Oke? Ya. Oke, saya ulangi. Intinya ente harus pegang langsung biar lebih paham. Oke, pasang coba. Sampai rapat. Sampai rapat. Lagi. Oke, nah itu baru rapat itu. Oke, putar ke kanan, masing-masing itu baut kanan kirinya. Ya, oke. Sampingnya lagi. Oke. Nah, karena kita pakai LCD yang pakai adapter, tinggal colok adapternya di belakang. Jadi bagian belakang itu. Mana? Ini. Nah. Colok adapter, coba colok. Oke. Sudah? Sudah. Ada. Kenapa tidak mau jalan ini? Tidak. Sudah betul kayak itu. Oke, tunggu. Kenapa tidak mau nyala, guys? Tunggu. Atau coba pindahkan colokannya. Kamu nyala guys. Masa monitor tidak mau nyala? Sudah? Jadi sudah nyala guys. Ih, bikin kaget dia tidak mau nyala. Pencet. Mati. Nyala. LCD sudah nyala, oke? Cabut dulu. Cabut dulu. Begini, jadi saya mau kasih tambahan sedikit guys. Jadi pernah tidak mengalami kalau kita pegang komputer itu kayak kesetrum? Iya. Oke.
Jadi pernah tidak kalau sobat-sobat mengalami pegang komputer itu kayak kesetrum. Nah, ada kayak dicubit-cubit semut lah, digigit semut. Nah, itu karena listrik di rumah sobat tidak menggunakan kabel ground. Ingat gitu. Pernah tidak pegang kulkas, komputer, wih, kena kontak itu. Ya. Nah, itu karena tidak menggunakan kabel ground. Paham tidak kabel ground itu apa? Iya. Kabel ground itu kabel netral. Dia itu di apa? Begini. Mana colokan power? Colokan power mana? Salah satu colokan power. Bukan. Oke, bisa itu juga. Oke. Untuk power ininya. Power komputer. Wah, ini nih kabelnya. Acak-acakan ini, guys. Oke. Aha. Kita jelaskan dulu. Ini karena rata-rata kerusakan komputer itu disebabkan karena terjadi lonjakan listrik yang mengakibatkan korslet di mainboardnya, terutama di bagian komponen-komponen kapasitornya itu biasa meletus, sama power supply-nya itu ngedrop gara-gara ada lonjakan arus listrik. Power supply tidak mampu menahan karena arusnya lari ke dia semua. Padahal sebenarnya arusnya itu bisa dibuang ke tanah. Nah, sini saya jelaskan. Pernah tidak lihat ini kan colokan. Ini ada besi nih. Bagian besinya nih. Apa gunanya itu? Netral. Kalau dibongkar ini ada 3 kabel, bukan 2. Warna hijaunya itu netral. Mantan colokannya itu, sentral. Nah, sama itu kan. Nah, ini lihat ini, apa ini gunanya besi-besi di pinggir-pinggirnya nih? Netralnya. Jadi caranya itu sobat bisa bongkar ini sentralnya, terus untuk yang di pinggir-pinggir netralnya ini, pinggirnya bukan yang dicolok itu, yang di pinggir-pinggirnya itu, kabelnya dibuat satu kabel tunggal masuk ke tanah menggunakan besi, plat besi 1 meter 1 meter lah, tanam ke tanah, tancapkan ke tanah, baru sambungkan kabelnya ke sini. Nah, itu tidak akan kontak-kontak lagi, tidak akan kesetrum lagi, dan itu meminimalisir kerusakan di komponen komputer. Saya pernah punya VGA itu rusak, geng, gara-gara itu korslet, sama mainboard banyak rusak gara-gara korslet, karena rata-rata di rumah-rumah sekarang itu tidak pakai netral, kabel netral, makanya. Nah, netralnya itu tarik satu kabel dari sini masuk ke tanah, bocor itu tegel masuk ke dalam tanah 1 meter. Nah, itu untuk netral. Jadi ketika ada arus listrik yang besar masuk, itu langsung apabila kelebihan listriknya masuk ke dalam, langsung dibuang ke tanah. Jadi kita tidak kesetrum, tidak korslet lagi. Jadi meminimalisir kerusakan. Oke? Ambil dulu. Oke? Nah, ini dicolok di situ. Silakan dicolok dulu. Jadi ini saya jadi guru privat lagi. Oke, silakan dicolok. Nah, oke, simpan di sini saja. Oke, sudah tercolok. Nah, selanjutnya kita pasang, geng. Ini apa namanya? Kabel power. Di mana dipasang ini? Kabel power. Ini kan kita mau ambil listrik. Di mana dipasang? Power supply. Karena ini kan listriknya mau diambil dari sini. Oke. Nah, ini ada colokannya nih. Ini ada on off-nya di belakang. Oke. Nah, tinggal colok, masuk ke dalam. Ini simpel, biar tidak dipegang. Masuk aja langsung. Oke. Kalau sudah masuk begini, berarti semua komponen sudah terpasang dan ini juga sudah. Jadi kita butuh power. Kan masuk, colok sudah. Mana tadi untuk listrik apa? Ini. Oke. Sudah nyala. Nah, ini sudah ada tanda saya enggak. Kontak, guys. Jadi saya dikontak, guys. Mentang-mentang tidak ada anunya, apa namanya? Saya kesetrum, guys, kayak sedikit biasa kayak digigit semut itu.
Maklum lah kan tidak ada kabel ground. Terpaksa saya duduk begini guys karena ini bahaya ngetok-ngetok sedikit ini. Nah ini nih power guys, ini power. Oke? Apa namanya itu yang ditekan di komputer itu? Ya, ini kabel powernya. Tak. Waduh jadi. Kalau diajar ulang nanti. Yang Putar ke kiri fokus. dulu, oke. Bawa putar ke kanan, oke. Oke oke. Coba anu itu kan? Dia apa ya? Kasih nilai ke atas sedikit. Masalahnya turun nih. Ini patah. Ini saya. Kenapa? Sama diajar ulang nanti. Nah. Jangan yang Itu pakai cara mana? kamera. Nah, saya tidak mengerti itu kalau begitu. Saya tidak fokus sih. Masalahnya kenapa tidak menyala? Ya jadi masalah ini kok tidak menyala ini. Ini kan powernya sudah tercolok, oke? Mainboard juga sudah oke. Listrik sudah masuk. Tak, kenapa tidak mau? Itu kan pertanyaan gitu. Coba mana obeng. Kita bedah dulu. Mana pada HP ku? Tunggu dipakai merekam suara. Baru silakan. Ini oh ini dia. Tunggu saya lihat dulu dia power. Oh di atas nih. USB power. Oh, bukan ini ada plastiknya. Mana anu? Yang coding tadi yang saya pakai membuka. Mana bengnya? Oh iya. Oke. Nah, kita colok langsung, guys. Nyala dia. Oke. Jadi ini masalahnya di kabel. Apa nanti tidak lihat komputer? Tuh, ini bengko ini. Apa namanya tidak ada komputer yang apa namanya itu? Yang tidak mau nyala. Ya, dulu ada komputer tidak mau nyala. Ditekan power tidak mau nyala. Ternyata di sini masalah kabelnya. Cabut saya. Enggak diperiksa lagi, dicek kabelnya. Oh ini, masuk di sini. Jadi yang keluar, oh ini kabelnya masalah. Tinggal dibuka ini, gunting. Tinggal potong. Nah, biasanya itu masalahnya di sini di kabel. Nah, perbaiki kabelnya. Coba itu yang bulat-bulat hitam. Ini. Nah, oke. Oh ini harus dianu nih guys. Nah itu permasalahannya biasa di situ guys, di kabelnya. Jadi kalau ada komputer yang tekan power tidak mau nyala, nah itu masalahnya biasa di situ. Oke, jadi apa ini tampilannya? The correct BIOS setting do not fully support the boot device. Click on the enter the BIOS setup. Jadi kita disuruh masuk ke BIOS nih. Nih sudah lama tidak terpasang, jadi wajar. Kita diarahkan untuk settingan BIOS. Nanti si apa namanya brother lagi ke toilet dulu. Sambil itu kita coba pasang dulu komponennya. Ini kita coba. Oke. Nah ini kan sudah nyala. Ini ada petunjuk. Ada masalah di BIOS. Tahu tidak apa itu BIOS? Oh iya. Begini.
itu BIOS kayak nyawa pertama. Iya. Jadi komputer itu sebelum nyala ada dia punya nyawa pertama. Ini dia yang baterai kecil ini. Terkecil. Nah, baterai kecil ini CMOS. Dia mengatur tanggal, jam. Kenapa komputer kalau mati, sudah shutdown mati, dicabut listriknya apa dan lain, kenapa tanggalnya tidak berubah? Nah, itu terkecil. Nah, ada baterai kecilnya. Nah, itu dia terus. dia menyuplai tegangan juga gitu kan. Dia mengatur sistem BIOS-nya. BIOS itu Basic Input Output Operational System. Wah, Basic Input Output System. Basic dasar, input masuk, output keluar sistem. Ya, keluar masuknya sistem lah. Oke. Jadi kita colok dulu ini namanya apa nih? USB. Jadi ini kan ada 3. 4 1 2 3 4. Nah, itu USB-nya itu bisa dicolok. Nah, USB itu ada 2 yang saya tahu. 2,0, 3,0. Ada juga 3,5. Saya belum pernah dapat 4,0 ada katanya juga. Saya belum pernah dapat. Sama juga di bawah itu sama. Sama semua. Di bawah atas sama. Oke? Ya. Langsung nyala. Mouse. Mana mouse-nya? Oke, ini mouse-nya guys. Bantalan mouse mana? Ya. Oke, boleh. Mouse kita colok. Nah, bisa jadi sini. Usahakan jangan sentuh besinya kan ini kita tidak pakai kabel ground nanti kesentuh kecil-kecil. Di sini besi-besinya ini semua saya terus. Ya, coba pegang. Bukan kesetrum ya anak coba kayak iya kayak gede-gede ya gitu cuma kayak kaget bikin trauma-trauma kecil-kecilan. Akhirnya apalagi langsung ya gitu. Mesti bukan setrum besar tidak cuma kayak gele-gele gitu. Kalau ada pastinya tidak ya. Kalau pastinya tidak apa-apa. Ini besi-besi. Oke, lanjut ke situ. Ini kan ada masalah di BIOS itu beda, masing-masing komputer itu beda gitu. Beda-beda tentang BIOSnya. Nah, jadi oke, kita katakan oke. Nah, menurut pengalaman saya, saya ini pernah dikerjai waktu di warnet nih. Jadi itu komputernya, jadi ada pelanggan yang sengaja bongkar-bongkar BIOSnya, otak-atik BIOS. Jadi pikirnya saya tidak tahu tuh. Dia otak-atik BIOSnya sampai tidak mau nyala. Kan diatur di BIOS itu. Oh, tidak bisa nyala. Ternyata simple. Tekan F9, oh beda. Oh, kalau komputer biasa itu F9, F10. Nah, oke, kita coba masuk ke advance mode. Oke, advance mode. Nah, ini. Tinggal tekan saja F9. Kan Anda mau ini? Oh, beda ya. Advance. F9, oh tidak mau. Save configuration and reset, no. Oh beda, tuh ini berfungsi tidak ini? Berfungsi. Kalau di komputer biasa tuh, geng, tinggal tekan F9, F10. Ini tidak mau. Windows saving, yes. Coba kita lihat, apakah sudah masuk ke sistem atau belum? Belum ya? Belum. Coba 10. Apakah masih masalah di BIOS? Malah itu dibilang BIOS-nya di sini. Tidak ada, dia di dalam otak, di dalam komputer. Di sini. Itu biasanya kalau komputer baru dinyalakan. Yang lama tidak pernah nyala. Nah, butuh di setting ulang. Nah, cara setting tinggal tekan F9 10. Nanti akan diarahkan sendiri. Ya, kayaknya tadi tidak ada kejadian, tidak ada masalah. Cuma kan diingatkan nih, mau atur BIOS atau tidak. Nah, langsung masuk. Gitu. Duduk. Sini. Mau ini, oke. Ya, Saya kesepian sendiri di sini, Bos. Oh ya, tidak kelihatan dik.
Ini sebentar masuk ke sistem. Cuma mungkin ini ada masalah nih, karena kita kan pakai VGA. Nah, sementara komputer ini sebelumnya itu pakai apa? HDMI. Mana di sini ada ini? Bukan, VGA. Oke, sini saya lihatkan, sini saya perlihatkan. Oh iya. Ini modelnya HDMI VGA. Iya. Dia kayak flash disk model colokannya. Makanya itu tadi yang ini. Nah, ini colokannya ini. Ada kabelnya di situ yang lengket di VGA. Ini. Bukan. Yang di belakang VGA itu. Ini sana samping kipas, dekat kipas. Nah, ini kita lihat kipas ya, itu ya. Bukan, satunya lagi. Ini. Bukan, mouse itu. Tidak ada di sini nanti. Ini VGA dicabut. Kalau kecuali monitor itu monitor HDMI, langsung masuk ke sini, kan beda colokannya. Jadi butuh ini HDMI. Monitor kan pakai HDMI. Dia bukan VGA. Bisa VGA, bisa HDMI. Karena dia mau pakai HDMI, jadi dia kan kabel HDMI kan sama ujungnya begini. Jadi untuk masuk ke sini harus pakai ini. Tidak perlu lagi pakai itu. Tidak perlu, kecuali mau main game butuh VGA. Jadi monitor masuk dulu ke sini HDMI-nya. Nah, ini nanti oper ke sini. Oh iya. Nah, oke? Ini perantara. Saya ulangi. Kalau monitor mau langsung ke sini bisa, pakai ini juga bisa. Karena ada colokannya begini. Tapi kalau mau kabel HDMI harus pakai ini. Karena kan ujungnya sama nih. Oke? Tapi kalau mau pakai VGA monitor harus ke VGA dulu. Model HDMI masuk. Nggak usah nih, nggak ada hubungannya nih. Nggak ada gunanya. Ini nanti bentuk USB di sini masuk ke sini. Oke? Oke, sampai di sini paham? Nah, itu sudah nyala. Apa passwordnya nih? 7799. Nah, sudah jelas? Nanti ente coba praktek sendiri cara perakitannya dari awal, oke? Oke, siap? Oke, dulu kita pamitan dulu sama ini. Pemirsa, jadi ini gambarnya Stronghold Crusader gitu. Ini game game jadul. Oke sob, mungkin itu saja hasil hasil investigasi hasil materi kita kali ini terkait dengan cara merakit komputer khusus pemula. Jadi ini khusus pemula yang merakit komputer dari A sampai Z. Nah, seperti ini. Kita juga sudah jelaskan secara terperinci part-partnya, komponen hardware-nya secara lengkap, masalah-masalahnya apa, ini fungsinya apa. Lalu kita coba nyalakan dan ternyata nyala gitu. Nah, oke, sudah paham untuk saat ini. Jadi nanti saya akan coba minta Adinda ini untuk langsung praktek langsung juga. Jadi kita bongkar semua nanti dulu, terus dipasang lagi. Oke sob, mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Buat sobat yang menyukai konten seperti ini, silakan like and subscribe. Jangan lupa bagikan ke teman-teman sobat, biar teman-teman sobat juga yang butuh informasi tentang cara merakit komputer bisa paham cara prospekan komputernya nantinya ke depannya tentunya. Oke, saya Akbar Kendedes, mantan ketua malaikat komputer, dan siapa? Restu. Bang Restu. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan ketemu lagi tentunya. See you next time and bye-bye. Oke. Nah, sudah nyala tuh? Orang pemain disuruh konten.
Stronghold Crusader.